Hasratku, rinduku, memuji, memulia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, untuk kesempatan ini saya mohon izin untuk berkisah sedikit, menyampaikan satu cerita yang bisa memberikan pelajaran rohani bagi kita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti suatu kebaktian. Di dalam kebaktian itu ada suatu nyanyian yang luar biasa, bahkan luar biasanya sampai di dalam perkataan yang saya bahasakan itu kacau. Lalu kemudian di dalam kekacauan itu beberapa pelayan-pelayan dari pelaksana kegiatan itu mendatangi saya dan menyuruh saya berkata-kata dalam bahasa roh. Saya berkata saya tidak bisa. Lalu saya mulai dipaksa untuk memperkatakan apa saja, mulai membuka mulut saya. Lalu orang itu mendekati saya, memegang tangan saya dan memaksa saya supaya mengeluarkan kata-kata apapun juga. Konsepsi mereka itu memulai berbahasa roh itu buka saja mulut, berkatakan bapak dan seterusnya. Saya berkata saya tidak bisa. Dia paksa lagi saya. Lalu saya berbicara dalam bahasa daerah saya. Saya mulai memuji Tuhan dengan bahasa daerah saya, daripada saya memperkatakan kata-kata yang tidak karuan-karuan, yang tidak ada artinya. Lalu dia mulai curiga dan dia berkata, tidak, kamu harus katakan kata-kata yang lain. Yang paling parahnya lagi, dia mulai meludahi mulut saya. Wah, saya kaget, saya marah. Pak, jangan begini. Saya marah, lalu dia mundur. Dia mundur, saya marahin dia lagi, dia mundur. Lalu ada lagi temannya, sesama timnya datang lagi. Lalu melakukan yang sama. Dengan lembut dia berkata, ayo Pak, mulai. Saya mulai berkata-kata, mulai buka mulut, katakan. Nah, ini adalah suatu pemaksaan untuk berbicara dalam bahasa roh. Saya tidak tahu apa konsepsi mereka, dan itu yang mereka lakukan. Dan saya memperhatikan, mendengarkan perkataan-perkataan bahasa roh yang mereka katakan itu, ya kurang lebih seperti yang umum kita dengarlah. Shalalalalala, sikaraba-raba-raba, takaraba-raba-raba, sandalama, dan seterusnya. Shalalalala, dan seterusnya. Nah, itu bahasa roh versi orang-orang ini. Mereka memaksa saya lagi. 2-3 orang datang lagi memaksa saya. Dan saya mulai berbicara dalam bahasa daerah saya, daripada saya memperkatakan perkataan yang tidak ada artinya. Lalu mereka tahu bahwa itu bukan. Lalu mereka paksa saya dan saya berkata tidak. Ketika saya marahi mereka, mereka sedikit mundur. Itu cukup mengganggu saya dalam ibadah dan konsentrasi kepada Tuhan. Akhirnya setelah saya keluar, saya cuci mulut saya. Karena tadi mulut saya ini diludahi. Tangan saya dipegang, dipegang, dipaksa berkata-kata dalam bahasa roh. Untuk hal ini saya mau membacakan kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi sesungguhnya bahasa roh itu adalah karunia Tuhan. Kalau memang karunia, itu bukan kehendak kita, tetapi kehendak yang memberikan karunia itu, yaitu Roh Kudus. Maka tadi dikatakan di dalam bacaan yang kita baca, kepada yang seorang diberikan karunia ini, sementara kepada yang lain diberikan karunia ini. Jadi tidak kepada semua orang diberikan semua karunia. Jadi itu sebenarnya kebenaran. Jadi apa yang dilakukan kepada saya, bahwa semua orang di dalam gedung itu supaya berbicara dalam bahasa roh, itu salah. Sebab apa? Sebab tidak kepada semua orang diberikan karunia untuk berbahasa roh. Demikian juga karunia-karunia yang lain. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang lain, dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi di dalam ayat ini tidak semua, hanya 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu pun harus ada yang menafsirkannya. Jadi itu sebenarnya konsepsi berbicara di dalam bahasa roh. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke suatu tempat ibadah, lalu memaksa semua kita, mengajak semua jemaat untuk berbicara dalam bahasa roh, itu salah. Sebab apa? Tadi ayat yang barusan kita baca dikatakan tidak semua diberikan karunia bahasa roh. Dan lebih tegas lagi dikatakan sebanyak-banyaknya 3 orang.
yang berbicara dalam bahasa roh. Itu pun harus ada satu orang yang menafsirkannya, bukan menerjemahkannya, menafsirkan. Jadi Bapak Ibu jangan mau beribadah di gereja-gereja yang seperti itu. Kita sebagai orang-orang Kristen pasti memiliki minimal satu karunia Roh Kudus atau mungkin lebih. Mungkin tidak ada karunia bahasa roh. Baiklah kita mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bukan memaksakan diri untuk berbicara dalam bahasa roh, untuk berbahasa roh. Itu tidak benar. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita semua untuk mempergunakan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita untuk memuliakan Dia. Dan jangan kita membuat manipulasi, penipuan, pemalsuan dengan berkata-kata dalam bahasa roh, sementara bahasa roh itu bukan dari Tuhan, bukan karunia Tuhan, dan hal itu membuat Tuhan murka kepada kita. Sebaliknya, kita melayani, memuji, dan memuliakan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasrat di dalam hatiku, bersekutu denganmu. Ada rindu di dalam jiwaku, menikmati hadirmu. Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.